Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menceritakan tentang konflik antar pendukung. Nama anggota kami, saya sendiri Megasari, sebelah kanan saya Gunawan Edi Syaputra, dan sebelah kiri saya adalah Aldi Maulana. Kedua, kami akan menceritakan tentang mahar politik yang akan dibacakan oleh Zahra Maulidia, Sartika, dan Jessica Amelia. Kami akan menceritakan tentang hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan yang akan dibacakan oleh Gunawan Edi Syaputra. Latar belakang konflik internal partai sebagai salah satu penyebab kompleksitas sistem multi partai di Indonesia. Kajian mengenai partai politik, parpol, merupakan salah aspek penting di dalam ilmu hukum tata negara. Bila kita berbicara mengenai parpol, berarti kita akan membicarakan mengenai partisipasi rakyat dalam dua hal, yaitu pertama, partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Yang kedua, partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kajian mengenai parpol akan terkait dengan studi mengenai pemilihan umum atau pemilu dan konsep negara hukum. Prof. Abdul Bari AZ berpandangan bahwa konsep negara hukum merupakan pemenuhan hak-hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM yang harus dilindungi, dan HAM yang paling penting adalah keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang akan mengatur kehidupannya, dan partisipasi rakyat untuk menyalurkan kepentingannya dengan ikut serta mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan. Dan dalam bentuk yang sederhana adalah dengan mengikuti pemilu atau ikut menjadi anggota parpol, mendirikan parpol atau mengakomodasi kepentingannya dalam kehidupan bernegara. Kendati menurut teori ilmu hukum tata negara, parpol merupakan suatu kajian yang penting, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 asli tidak menyebut secara eksplisit dan jelas mengenai parpol. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Dengan demikian, pentingnya peranan parpol di dalam paradigma Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat disimpulkan dari analisa teori-teori hukum tata negara mengenai hubungannya antar negara hukum, kedaulatannya rakyat, demokrasi, dan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Lain hal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dirubah. Amandemen kedua yang menyebut secara eksplisit mengenai parpol. Di dalam pasal 6A UUD 1945, amandemen kedua yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Maraknya berdirinya partai-partai baru setelah berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 adalah bersamaan dengan adanya perubahan politik yang besar pada saat itu. Gerakan mahasiswa di Indonesia pada tahun 1998, Gerakan 1998 akan ditulis tinta emas di dalam sejarah Republik Indonesia. Sekurang-kurangnya ada dua keberhasilan yang sangat fundamental dari Gerakan 1998, yaitu yang pertama, berhasil memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun untuk berhenti, hingga pemerintahan otoriter Orde Baru menjadi, dan kedua, mendorong lahirnya gerakan reformasi di segala bidang. Pengangkatan Profesor B.J. Habibie sebagai Presiden RI merupakan tonggak awal periode reformasi. Profesor B.J. Habibie melakukan reformasi di segala bidang, memulihkan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, dan meningkatkan demokrasi. Di dalam era Presiden Profesor B.J. Habibie, kehidupan bernegara menjadi demokratis, termasuk di dalamnya mengenai wacana pendirian partai politik, parpol yang baru. Sri Bintang Pamungkas pelopori mendirikan parpol yang baru. Di luar tiga parpol yang diakui pada saat itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya Golkar. Kemudian baru lahir parpol-parpol yang lain sehingga berjumlah 48 parpol. Yang pada akhirnya parpol-parpol tersebut mengikuti pemilihan umum yang pertama di era reformasi pada tanggal 7 Juni 1999. Demikian juga dalam pelaksanaan roda pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peranan parpol sangat signifikan, terutama di dalam penyampaian aspirasi dan kontrol sosial.
Hal tersebut terlihat di dalam proses perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Banyak aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui parpol, terutama mengenai pembatasan masa jabatan presiden, penjaminan hak asasi manusia atau HAM, pemilihan presiden secara langsung. Jadi dari story yang kami sampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pemilu yang akan datang, kita harus melaksanakan pemilu yang kondusif dan sportif, agar tidak terjadi konflik antar partai-partai yang akan mencalonkan. Sehingga dengan ini pemilu akan berjalan dengan baik dan sesuai kriteria undang-undang. Nah, kami akan menceritakan tentang mahar politik yang akan dibacakan oleh Zahra, Sartika, dan Jessica Amelia. Mahar politik zaman dulu. Menjelang pemilihan kepala daerah pilkada tahun ini, isu mahar politik kembali mencuat. Praktik inilah yang membuat biaya pilkada menjadi mahal dan menghasilkan pemimpin daerah berkualitas rendah. Namun, penguatan semacam mahar politik ini tidak hanya terjadi sekarang. Dalam sejarah Indonesia, cara-cara seperti itu sudah lama terjadi dalam pemilihan kepala desa di Jawa. Koran-koran kolonial yang terbit pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 banyak menyoroti praktik-praktik kotak penyuapan dan jual beli suara dalam kasus pemilihan kepala desa. Desa adalah lembaga otonom tertua dalam sejarah Indonesia. Ia dipimpin oleh kepala desa, yang di Jawa disebut lurah atau kuwu. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Sistem pemilihan langsung ini merupakan tradisi asli di pedesaan Jawa yang tidak diketahui secara pasti sejak kapan muncul. Pemerintah kolonial mempertahankan tradisi ini sebagai model pemerintahan demokratis. Namun, keluhan terhadap kepala desa kemudian muncul pada pertengahan abad ke-19. Kepala desa dilaporkan telah melantarkan rakyat dengan indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kolonial tidak habis pikir bagaimana rakyat memilih pemimpin yang justru akan memeras dan menindas mereka. Secara teoritis, kepala desa dipilih oleh masyarakat secara langsung. Calonnya adalah orang yang telah mendapat persetujuan wedana dan asisten wedana, camat, serta kontrolir, pejabat pengawas pemerintahan Belanda. Dalam proses persetujuan inilah sering terjadi transaksi dan penyuapan. Surat kabar kolonial melaporkan pemilihan kepala desa ternyata sangat rumit dan koruptif. Mereka umumnya menyuap dewan atau asistennya agar lolos sebagai calon kepala desa. Selama 2 atau 3 bulan menjelang pemilihan, mereka harus membuka meja setiap malam. Buka meja merupakan istilah untuk jamuan umum berupa makanan, minuman, dan rokok untuk warga desa. Warga bisa dapat mengunjungi rumah para calon yang telah membuka meja untuk makan dan minum. Selesai di satu calon, mereka dapat mengunjungi rumah calon lain untuk melakukan hal yang sama. Saat pemilihan, para calon harus membeli suara pemilih untuk memastikan pemilih yang diberi uang itu memilihnya. Mereka biasanya mengangkat preman, tidak jarang preman yang sama digunakan untuk kandidat lain sehingga si preman menerima imbalan dari semua kandidat. Untuk memastikan pemilih yang sudah dibayar tidak melarikan suaranya, mereka dikumpulkan di suatu tempat dan saat pemilihan berlangsung, mereka harus duduk berjajar di belakang calon yang telah memberi uang. Jawa Pos 20 Februari 1904 melaporkan bahwa biaya pencalonan itu mencapai 1.000 gulden. Media tersebut melaporkan pula bahwa di Jawa Tengah pada tahun itu ada 200 kali pemilihan kepala desa sehingga ada 2.000 gulden yang terbuang sia-sia. Jumlah itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan calon yang tidak terpilih. Akibat sistem pemilihan seperti ini, desa mengalami kemunduran ekonomi. Meskipun praktik curang tersebut diketahui oleh semua orang, tidak ada bukti media untuk mengadilinya. Sebanyak 99% dari 100 perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus sebagai kurang terang atau pemberi suap bukan penduduk desa tersebut, sehingga tidak bisa dijerat dengan pasal pidana. Kepala desa terpilih kemudian akan mencari cara untuk segera mengembalikan uangnya. Yang paling mudah adalah uang pajak. Para kepala desa tidak jarang memungut pajak dengan teror. Misalnya, seorang wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak karena tidak punya uang akan telanjangi dan diusir dari kampung sampai tunggakan pajak dilunasi. Sesuai dengan aturan, kepala desa akan mendapat 8% dari total pajak yang dipungut. Namun banyak kepala desa yang menggelapkannya sehingga masuk penjara. Sayangnya, praktik buruk pemilihan kepala desa pada masa kolonial itu kini masih terjadi. Jika pada masa kolonial mahar politik diberikan kepada asisten wedana,
wedana, dan kontrolir, kini kepada partai politik. Pemberian itu dapat dirasakan tapi sulit untuk dibuktikan. Banyak ahli kolonial yang menginginkan agar sistem pemilihan kepala desa dihapus. Banyak yang mengusulkan agar kepala desa diangkat oleh pemerintah. Namun, pemerintah tidak menerima usul tersebut dengan alasan menjaga otonomi desa. Meskipun mengakui buruknya perilaku kepala desa, alasan lain, pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji 30.000 kepala desa. Kini, sudah ada ahli dan praktis yang mengusulkan agar kepala desa dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti pada zaman Orde Baru untuk mengurangi biaya politik. Namun, seperti alasan klasik pemerintah kolonial, banyak akademikus, praktis, dan pemerintah yang beranggapan bahwa pemilihan langsung kepala desa adalah bagian dari proses demokrasi yang memang harus dibayar mahal. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.